3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kita podcast LPM NHM Lembaga Pers Mahasiswa Mudia Wisada Madura. Nah, kali ini yang jadi host itu berbeda. Kali ini yang jadi host itu saya, salah satu mahasiswa dari Mudia Wisada Madura, Prodi D3 Fisioterapi. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Awaludin, selaku host pada acara hari ini. Kita ditemani oleh 3 orang yang spesial pada acara hari ini, yaitu anak asrama tahun sekarang 2021-2022 ya, sama anak asrama lawas 2020-2021. Nah, perkenalkan dulu ya dari yang lebih tua dulu, angkatan 2020-2021. Siapa namanya? Silahkan. Hai, nama saya Alfariatul Korea. Saya dari D3 TLM semester 4. Ya. Dan dari angkatan 2021-2022, silahkan. Hai, nama saya Fadia Rizkia. Saya dari Prodi S1 Keperawatan angkatan 2021-2022. Hai, nama saya ST Nafilatul Zahro dari Prodi D3 Rekam Medis. Tuh, kali ini sesuai tema ya, kita akan membahas tentang bagaimana sih perbedaan atau mengulik sedikit kisah-kisah dari teman-teman ini, kehidupan di asrama. Nah, kali ini yang kita angkat yaitu bagaimana sih tentang asrama, baik apa itu fasilitasnya, konsumsi lah, makanan, dan juga bagaimana perlakuan apa itu orang-orang yang ada di sana. Nah, kita akan membahasnya di sini. Nah, untuk yang pertama ya, mungkin lebih bagaimana yang pertama, yang angkatan tahun 2020-2021, Mbak Kori ya? Ya. Bagaimana sih menurut Mbak Kori kehidupan di asrama? Sebenarnya kehidupan di asrama sebelumnya ya, saya mendengar kayak gak boleh gitu, gak boleh gini. Tapi sebenarnya ya hal-hal yang kita lakukan tuh dibawa enjoy aja ya, pasti enjoy gitu. Iya. Berarti memang sebenarnya sih sifat doktrin ya dari orang-orang yang menilai negatif tentang asrama gitu. Iya benar. Ya, sebenarnya kalau kita bawa enjoy enak ya. Iya. Ya. Dari juga segi peraturan juga enak ya. Iya. Masuk akal peraturannya. Oh, masuk akal ya. Iya, Berarti sifat doktrin sebelum-sebelumnya ya, sebelum Ya, masuk bener. asrama itu nggak enak gitu. Padahal kalau kita wis jalani aja, sikap positif kan itu udah terasa enjoy aja ya. Ya benar. Kalau yang angkatan baru ini, nah asrama tuh gimana Kak? Selama berapa? Udah 6 bulan ya? Iya, 6 bulan lebih. 6 bulan menjalani di asrama itu gimana gitu? Rasanya itu. Kalau selama 6 bulan, kalau saya pribadi itu ya alhamdulillah saya bisa melalui dengan baik. Karena dari segi peraturannya juga nggak begitu terlalu ketat. Alhamdulillah. Bisa Ada jatah keluar juga, Jatah seperti pulang, itu, jatah setiap pulang. Aslinya kalau sebelumnya kayak mikirnya seperti nanti nggak boleh pulang, nggak boleh keluar, ternyata Ada di luar masanya. ekspektasi juga Ekspektasi. bisa keluar. Berarti ekspektasinya lebih tinggi ya? Iya. Ya, Berarti sebelum masuk asrama itu masih juga denger doktrin ya dari luar gitu. Kalau masih. asrama itu gak enak berarti di luar sana itu masih ada. Itu rata-rata yang ngasih doktrin kayak gitu itu kakak tingkat atau orang luar, atau mungkin angkatan yang pernah denger gitu, denger cerita. Itu dari mana biasanya doktrin? Biasanya Iya, kalau biasa. dari kakak-kakak juga. Kakak tingkat ya. Kakak tingkat Iya. juga. Iya. Ya biasanya itu sistemnya itu mungkin ya, menurut saya itu mungkin sistem rantai. Nah, ibaratnya itu kalau kita nggak putus di situ, itu terus berlanjut gitu. Jadi dapat doktrin dari ini, dia ngerasain tertekan gara-gara doktrin. Nah, itu yang orang udah kena doktrin itu, dia bakal ngelanjutin doktrinnya gitu.
Berarti sesuai gak sesuai ekspektasi yang pertama, ekspektasinya gak enak di asrama gitu. Iya. Ternyata enak gitu ya. Iya. Masih ada jatah pulang. Ini jatah pulang. Jatah pulang itu berapa kali setiap minggu sih atau berapa bulan gitu? Berapa bulan Kalau sekali? jatah pulang itu selama 1 bulan itu 2 kali. Ya. Jadi setiap 2 minggu, misalnya minggu pertama jatah pulang, minggu keduanya itu jatah keluar, Iya. minggu ketiga jatah pulang lagi, minggu keempat jatah keluar. Berarti selang-seling berarti Iya, ya. selang-seling. Udah berapa kali keluar nih? Kalau berkali-kali. Oh, berkali-kali ya? Iya, sudah. Biasanya jalan-jalan gitu Iya. ya. Pulang gitu. Iya. Ya sih, sebenarnya itu jadi hiburan juga buat teman-teman biar gak sumpek gitu. Iya, di asrama. Kalau peraturan yang Oh, angkatannya Kak Kori nih gimana? kalau dulu karena marak-maraknya COVID ya, Iya, COVID. tahun 2020 ya kan. Jadi jatah keluar itu kayaknya nggak ada. Bukan Iya. kayaknya, emang nggak ada. Iya, gitu. emang nggak ada. Beda. Jadi selama 3 bulan kita nggak boleh ketemu orang tua ya kan. Iya. Terus nggak boleh keluar juga. Terus nggak boleh nerima makanan dari luar. Jadi kita diajarin untuk ini loh makanan yang tersedia buat kamu. Jadi mau nggak mau kamu harus makan. Terus jam makan juga. Kalau kamu telat, kamu nggak bisa makan gitu. Dapurnya udah ditutup. Jadi ya udah kelaparan dah tuh. Iya, sebenarnya itu kalau menurut pandangan saya itu Iya. bukan lebih menyiksa ya, tapi Iya. lebih melatih Mengat- disiplin. Gitu. disiplin. Ya mungkin kalau udah dari rumahnya itu bersifatnya anaknya itu dimanja sama orang tuanya. Ya mungkin itu udah ngerasa tersiksa banget aku hidup di sini gitu, kaget gitu. Kaget. Ya. Kalau keluar nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ketemu orang luar juga nggak Ya bisa. nggak bisa. Kalau ketemu doi gitu gimana? Nah ini juga kan kadang ya ada istilah gitu doi gitu buat apa penyemangat gitu ya. Itu kan biasanya kalau biar nggak sumpah gitu, misalnya telepon sama doinya gitu ya, teleponan sama doinya. Nah kalau nggak keluar nih gimana? Kalau nggak bisa keluar gitu? Iya kan peraturan baru juga di tahun 2020 itu kan boleh bawa HP Oh kan. iya boleh banget. Jadi ya enaknya kita cuman dapat bawa HP gitu. enaknya gitu. Iya di situ. Istilahnya pelikularanya gitu. pas Benar. kangen. Jadi ya kalau mau ngabarin orang rumah, ngabarin doi gitu. Seringan bisa lewat doi ya, HP. seringan Oh, doi. enggak. Oh, seringan Saya doi. enggak. Oh, masalahnya punya doya panda nih sekarang. Punya nggak ya? Gimana itu nanti biar teman-teman yang di luar yang lihat mungkin ada peluang Oh my gitu. god. Iya, bener kan ya? Iya, benar Iya, sekali. benar Benar dong. sekali. Iya, sebenarnya sekaligus promosi branding gitu. Nah, kalau yang adik-adik nih jadi kan bisa keluar ya. Iya. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu saya mendengar dari peraturan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu sebenarnya angkatan yang paling enak itu adik-adik gitu. Kenapa ya? Karena pertama saya dengar juga itu biasanya peraturan itu nggak boleh megang HP selama 3 bulan gitu. Ya nggak boleh megang HP. Apa itu lebih mengajarkan disiplin kita untuk ya kalau menurut saya kan itu banyak yang bilang udah bisa ngerjain tugas gitu kan rata-rata Iya. pakai HP. Iya. Sebenarnya itu bukan menjadi halangan kalau iya seharusnya di sini kan di Mudia juga disediain perpustakaan yang memang sudah lengkap gitu untuk mencari materi-materi, nggak harus cari di googling gitu juga. Nah sebenarnya itu membuat teman-teman itu lebih disiplin lagi untuk lebih membaca gitu. Nah yang enaknya itu yang tahun adik gitu, ngerasa nggak gitu? Atau teman-temannya pernah bilang, wes udah enak gitu di asrama gitu, masih ada yang ngeluh nggak gitu? Ya, masih Kak. Rata-rata gimana gitu kan? Soalnya kan biasanya kan mereka mungkin ada yang nggak Iya. emang sering HP atau teknologi gitu, jadi kayak Keganggu gitu. keganggu gitu, apalagi dibatasi juga. Oh, kan dibatasin, kalau HP. Dibatasin. Iya, dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Habis itu masa PDK BPL kan kami kira nggak boleh megang HP, nggak boleh buka HP gitu. Ternyata alhamdulillah selama PDK BPL selama 3 bulan awal masuk itu pun ternyata diperbolehkan memegang HP.
Berarti sekarang itu cuman keterbatasannya di jangka waktu pemegangan berarti ya. Nah, gimana nih kalau dulu Kak Koriknya cara mensiasati kalau ngerjain tugas pas wes limit HP nggak ada gitu, limit waktu HP itu wes nggak ada gitu. Berhubung saya dari D3 TLM ya, yang tiap harinya itu laporan, makalah. Jadi sumber referensi juga dari Google kan. Oh iya, Google. Nah, kita kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di jam-jam kosong biasanya kita harus sempatkan cari jurnal buat referensi, nulis laporan gitu. Pas malamnya juga, pas kita lagi sholat, saya sendiri ya, pas lagi sholat sebenarnya nggak boleh bawa HP. Kalau sholat tuh Ya, berarti- dilarang, kalau sampai ketemu dirampas HP-nya. Tapi bawa HP. Iya, kan buat itu cari referensi juga kan. Iya, sebenarnya Jadi- nggak boleh. Iya, sebenarnya nggak boleh. Wes melanggar ceritanya ini. Jadi diem-diem gitu. Berarti ya sebenarnya kan mensiasati lah. Ya, benar. Gitu. Kadang kan PJMK gitu kan, kadang ngabarin tugas itu dadakan ya. Iya. Iya, dadak. Iya kalau mungkin yang TLM masih ada temen cowok ya. Kadang meskipun dadakan minta tolong cari ini gitu. Nah, gak ada yang bidan, seharusnya kalau Iya. ada bidan ini wes repot kalau sama-sama nggak bisa Perempuan. ngabarin. Iya. Pernah nggak sih pas HP dikumpulin ternyata dosen ngabarin buat kuliahnya dimajuin gitu. Pertamanya jadwalnya itu jam 10 gitu sumpama. Pas HP limit dikumpuli jam 9, dosen ternyata baru membalaskan. Kadang kita sebagai mahasiswa kan harus menunggu jawaban dari dosen ya. Nggak langsung semerta-merta kita langsung nelpon, "Halo Ibu," gitu kan. Nggak bisa kan. Iya, Kita nggak harus bisa. menjaga itu juga. Nah, kalau seumpama teman-teman nih chat dari sore buat matkul besok gitu kan, kita H-1 sebelum. Nah, ternyata di jadwal itu jam 10. Ternyata jam 9 malam pas HP dikumpulin, dosen itu jawab. Pas BJMK-nya di asrama. Ternyata bilangnya jam 8 ya, Nak gitu. Pas pagi-pagi jam 7, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Siapa BJMK-nya? Kamu? Enggak. Oh, Bukan temen, saya. temennya. Ya, teman saya. Jadi Terus gimana? pas waktu itu tuh ngontrak dosen jam 10 pagi. Tiba-tiba dapat chat pengumuman dari di grup, itu tiba-tiba dimajukan jam, kan ambil HP jam 7. Ya. Tiba-tiba jam setengah 8 langsung Oh ya minta salah. masuk jam setengah 8. Nah, jadi semua yang di asrama tuh kayak tergopoh-gopoh gitu. Iya. Terburu-buru, mau mandi, mau ini, apalagi kamar mandinya juga Terbatas. Oh iya, terbatas. Terbatas antri banget, juga antri. seperti itu. Pernah nggak sampai nggak mandi gitu? Iya pernah. Ada Oh, pernah. sebagian. Ada tapi nggak Tapi sering yang penting sih. sikat gigi, cuci muka. Oh. Iya. Adek ini dua. Pernah? Nggak pernah. Pernah adeknya? nggak pernah. Oh, Nggak kirain pernah. pernah. Soalnya kalau dadakan saya pribadi pernah. Saya nggak mandi juga pernah. Gara-gara Padahal nggak ngantri ya kak ya. Iya memang nggak ngantri, cuman saya ketiduran di kos gitu. Pas 5 menit lagi ternyata dosennya wes ada di kelas gitu, otomatis bopok semua gitu ya. Saya langsung cuman cuci muka, gosok gigi, nggak mandi bang. Kalau cowok memang lebih Iya, memang. ringkas gitu. Eh, Ribet. kalau segi makanan nih, Oh, makanan, saya denger gimmick-gimmick kalau makanannya itu ya ada yang bilang enak gitu. Iya. Ada kemarin saya nanya ke adik maba gitu, "Dek, makanan di asrama itu enak gak ya?" "Wah, enak Kak," gitu. Enak entah banget. entah dia itu seakan-akan apa itu bahasa Maduranya nyolak gitu. Iya nyolak. Apa Menutupi. apa mau menutupi takut gitu. Apa bener-bener enak di lidahnya gitu. Sampai ada bilang, "Enak Kak, lebih enak di pondok." Ya wajar, memang di Iya, pondok kadang iya. cuman wes tahu goreng, tempe goreng sama nasi wes itu. Kalau menurut Kak Korinya dulu nih, kalau makanan di asrama itu gimana? kalau saya emang anaknya nggak pemilih ya dalam makan. Oh, Jadi menurut saya ya enak gitu. Enak ya? Tapi beberapa kadang keasinan, kadang nggak ada rasanya gitu.
Mungkin bundanya lagi sensi gitu, lagi HI PMS, jadi moodnya Nggak mau. iya agak mood gitu. Ya. Tapi kalau makanan nggak memilih ya. Oh, enggak. Kalau cowok milih. Oh. Harus dong. Harus ya. Cowok harus memilih ya. Kalau Iya. kalau teman. Oh, kalau temen fair, ayo Oh, kalau fair, ayo. temen, gitu. Tapi juga harus dipilih juga. Kalau adik-adiknya ini, kalau makanan gitu. Makanannya sehat-sehat. Iya sehat ya mas. Sehat-sehat banget. Kalau nggak sehat nggak bakalan dikasih. Sehat, Nah, sehat. kan baru dari rumah Iya, langsung biasa makan. Pernah mondok ini? Pernah. pernah. Mondok semua. Mondok semua. Berarti sebelum masuk asrama itu sudah terbiasa sama lingkungan. Iya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang makanan nih. Gimana kalau tentang makanan? Kan biasanya yang jadi sistem kerasannya kalau istilahnya di pondok itu kan kalau makanannya enak makin kerasan gitu. Iya. Makin kerasan. Nah, gimana nih? Pernah mondok nih? Iya. Pernah mondok ini. Kalau Kak Korinya belum ya? Belum. Nah, kita akan membedakan ya istilahnya. Iya. Bagaimana anak yang pernah mondok yang biasa makannya gak enak Iya. sama yang nggak mondok yang makannya itu notabene enak terus gitu. Nah, coba dari Kak Korinya gimana nih? Kalau sama makanan asrama gitu. Oh, balik lagi ya kayak yang tadi. Anaknya orang nggak pemilih. Oh ya, Iya. nggak milih ya. Apa yang ada selama itu bisa dimakan nggak beracun, ya dimakan. Makan ya benar. Nggak jauh beda sih sama yang di rumah. Cuman ada yang bilang kalau masakan ibu itu nomor satu lebih Iya. enaknya gitu kan. Jadi ya lebih enak di rumah lah. Gitu. Iya lebih enak di rumah. Tapi mendekati lah ya Iya. saya di asrama. Segi kebersihan juga lebih ke rumah ya. Iya pastilah kan istilahnya itu ibu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya dan suaminya gitu. Iya benar. Sudah punya suami? Apa sih kakak? Belum. Nah. Terus kalau adiknya nih yang pernah Mondok. mondok notabene, nah bahas di pondok dulu. Iya. Menunya kan nggak sama nih. Iya, nggak sama Kalau banget. sama, di beda-beda. kalau Beda banget. Deanya nih makanannya di pondok itu gimana? Kalau dulu di pondok itu cuma dapat jatah nasi. Jadi ikannya beli sendiri di koperasi. Oh. Jadi tinggal milih, misalnya ada kayak mendol gitu, kayak tahu. Apa mendol itu? Mendol itu kayak tempe yang di Oh. Itu, Bu. Iya. Terus ada tahu mie. Oh, tahu mie. Ada markot, martabak kota. Martabak kota. Ada usus gitu, ada Usus. ikan apa? Khusus apa itu? Usus ayam. Oh ayam. Iya. Kira Kadang ada. manusia gitu. Ya, kanibal dong. Banyak Terus. menunya. Kalau dibandingin asrama sama pondok ya mending di pondok, tapi ya lumayan juga enak. Ya karena di pondok itu kan tadi apa itu lauk itu kan bervarian karena kita beli sendiri ya. Jadi cuman dapat jatah nasi doang berarti kan. Iya. Kalau di siapa Navalia? Nafila. Navila ya. Iya. Sorry. Dek Navilanya ini gimana? Pas di pondok gitu menunya. Iya, kan setiap pondok itu ada peraturan masing-masing ya Kak. Kan biasanya agak boleh lah nitip nasi ke orang luar gitu. Biasanya ya Kak, kalau lapar gitu ditahan. Kadang kalau ada nasi basi ya gimana lagi, harus makan juga. Iya. Ya kan full, kegiatannya itu full. Jadi gimana? Soalnya kan perut lapar, kan biasanya kan sakit gitu. Sakit itu ya kayak barengan gitu, nggak boleh kalau satu sakit satu kamar itu sakit semua gitu. Berarti sama-sama Iya, merasakan. gitu. sama-sama merasakan. Jadi kalau ada nasi basi ya udah makan nasi basi aja gitu. Sakit semua nanti. Sakit perut semua ya. Tapi alhamdulillah dengan berkah gitu Iya. Kak. Ya emang Jadi kalau nggak- di pondok itu Iya. apa ya? Kalau sistem gizi ya, Iya. jujur di pondok itu gak grade-nya kurang. tinggi, kurang malahan ada Rendah yang banget, tapi kenapa kok sehat-sehat gitu? Iya, barokah emang itu Kak, barokahnya. barokah. Ikhlas ya. Iya. Iya, ikhlas. Iya, sebenarnya kalau kita ditarik di dunia kesehatan itu ada namanya sistem kekebalan imun ya. Iya. Nah, imunnya itu karena dia sudah terlatih, jadi dia bisa menyesuaikan diri Iya. gitu. Evolusi itu Iya. sama halnya kayak di orang-orang yang ada di pantai sama ada yang di gunung itu dari Beda. sistem anatomi paru-parunya lebih besar yang di atas gunung karena Iya, benar. apa itu oksigen yang Oksigen. tipis gitu. Nah,
Kalau di asrama gimana makanan? Ya enak banget kak. Ya. Apalagi pas menunya lele apa gitu. Kan kalau di pondok itu kalau makanannya enak itu biasanya dapat kiriman gitu kak. Dapat Ya. kiriman itu Wes, ya kadang enak banget Iya, ya kalau enak di banget kak. Karena saya juga mondok dulu. Kalau di pondok saya itu sehari makan 2 kali. Ah. Sehari makan 2 kali. 2 kali juga ya? Nggak? 3 kali. 3 kali. Oh, ya? Terserah kalau ada nasinya wes makan gitu kak. Oh iya. Iya. Pondok mana? Betet kan? Iya betet. Kalau di Betet itu saya juga, kalau di Betet itu Masak peraturannya ketat juga. Masaknya juga satu kamar masak Iya sendiri kan masak ya? sendiri. Iya, jadi berasnya itu dikumpulin. Iya dikumpulin, disatuin, baru- habis itu ada bagiannya. nanti ada bagiannya yang masak gitu. Nanti bagian ada yang anak. bersih-bersih. Iya. Pas kalau ikannya itu kadang ada yang beli katanya. Iya, beli. Iya, beli juga kayak. Iya, Kalau itu nasinya tadi enggak. Kalau nasinya disediain. Jadi Oh, kalau disediain. habis, Enak. misalnya kalau habis di dapur, jadi nanti pengurusnya itu yang masakin. Oh, Dan yang itu pun masakin. masaknya bukan di kompor atau magicom, masak dari apa? Tungku. Oh iya, bener. Masak tungku. Memang kalau pakai kompor itu sebenarnya lebih banyak menghabiskan dana ya. Iya. Karena itu kan otomatis nasinya yang dimasak itu kan banyak. Iya. Saya dulu itu pernah mondok 2 kali, SMP mondok, SMA mondok, dan 2 pondok yang berbeda. Oh. Nah, yang pondok pertama itu saya mondok di Sampang. Nah, pondoknya itu sistem makannya, oh enggak, yang SMP itu sehari 3 kali, cuman bedanya itu sudah tersedia makanan. Nah, itu enak banget menurut saya karena cocok sama lidah saya. Iya. Itu enak, rasanya enak juga, dan itu boleh makan sepuasnya gitu. Jadi mau nambah terserah Iya. gitu. Enak, saya suka kalau kayak gitu. Nah, cuman yang jadi minusnya itu kan tahu sendiri orang Sampang kan Mbak Gori Iya, kan, benar. itu ada namanya banjir. Oh banjir. Nah, di pondok saya itu kalau banjir wes kena gitu. Jadi kalau masak itu kadang air banjirnya itu masuk, bukan masuk ke tempat penanaan gitu. Jadi nggak bisa masak. Bisa. Bisa. Cuman basah nasinya. Kena air banjir, bayangkan air banjir kan kotor gitu. Iya. Itu kena airnya gitu. Ya otomatis, nah kita kan wis mondok gitu, Iya. terima apa adanya. Wis kita makan. Barokah. Ya barokah. Ya otomatis ya ada rasa airnya Iya, gitu. gitu. Cuman kalau kita terima wis enak gitu. Ya kadang yang nasi pertamanya bisa full, kita bisa makan nasi sepiring banyak, kadang cuma makan setengah ya gara-gara basah. Kalau saya pribadi gak basah, pokoknya harus banyak gitu. Karena saya wis bayar di sini gitu. Kalau gak makan rugi saya gitu. Jadi gak mau rugi. Cuman 1 kali pernah di pondok itu ya mungkin kan kadang di beras itu ada ulatnya, ulat beras gitu. Karena kan kalau di pondok itu gak semerta-merta kita beli beras yang grade-nya tinggi, otomatis kadang kalau bisa beli beras yang murah gitu. Iya. Tapi nggak murah juga gitu. Cuman ya mungkin ya itu wes keteledoran gitu. Itu masak ternyata ada ulatnya. Saya itu 1 hari tidak makan karena merasa bukan jijik ya, keinget terus gitu. Iya. Kalau sebenarnya udah mati, sebenarnya nggak apa-apa dimakan gitu. Cuman Jijik, saya yang iya, keinget iya. aja gitu. Kalau sama asrama, kalau menurut saya itu wes enak di Aman. asrama gitu. Enak ya. banget. Enak banget luar ya. biasa. Enak ya kan. Ini yang notabene hidup di rumah enak. Nah, fasilitas nih. Kalau bicara fasilitas itu kan apa aja di asrama? Kasur, Kasur, terus ada kipas angin. oh kipas angin dapat Iya. juga. Iya, dapat. Satu kamar ada. Satu kamar ada. Kamar 1. Per kamar Terus? ada. Kalau kita dapat jatahnya itu kipas 3. Oh kipas 3, satu kamar. Iya. Oh, enak ya. Kita kan ber-12 orang. Oh 12 paling banyak. Terus Terus ya fasilitasnya lagi kayak ya kamar mandi, ya kamar mandi, dapur, musola. musola. Iya. Nah, itu yang jadi biasanya kalau saya dulu di pondok itu misalnya yang jadi perebutan itu kamar mandi. Iya kamar mandi. Nah, Kamar mandi. jadi- Antri banget. Nah, Antri antri banget. kan ya, pasti ada sedikit ya pergeseran konflik dikit Iya. Nah, coba mungkin ceritakan. Pasti di sini teman-teman punya cerita nih Iya. tentang Iya, iya, Kak. berebutnya kamar mandi. Nah, coba Iya. diceritain dari Kak Koriknya dulu. Ya. Saya pernah itu juga mengalami Mengalami. yang namanya cekcok kamar mandi gitu.
Terus lawan saya itu satu kamar anak bidan. Bidan, Iya. anak bidan nih dengerin. Tukang Bidan rebut nih. kamar mandi. Ya ampun. Silahkan. Saya kebetulan pas itu ada mata kuliah jam 8. Jadi saya udah ngantri dari jam 6. Jam 6. Dari jam 6 pagi berarti. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Kuliahnya jam 8. 8. Jadi, Mepet-mepet ya, ya. kalau gak aneh. Kan di kamar mandi tuh milih juga ya. Iya. Ada yang bersih banget, ada yang agak kotor gitu. Jadi ya kalau saya milihnya yang bersih kan. Iya. Jadi ngantrinya yang di situ gitu, nunggu berdiri gitu. Terus keluarlah anak bidan ini. Terus keluar terus aku nih nggak boleh dimasuk gitu. Nggak boleh masuk Iya, gitu. tunggu mbak gitu. Ada yang ngantri di kamar gitu. Kok bisa gitu? Iya tunggu gitu. Terus masuk lah, lama sampai jam 7:30 itu sampai. Setengah 8. Dari jam nunggu. 6. Jadi jam 6. Iya. Hebat. Wow. 2 jam. Hebat. 2 jam. Ya Allah, gue banget kamar ini gitu. Terus. Marah gitu. Marah lah aku. Aku loh nunggu dari tadi kataku. Terus bilang gimana yang anak Akhirnya bidan ini? pas pas kamar mandi satunya ini nggak ada gitu, keluar langsunglah aku masuk. Pas aku gedor aja yang sampingku yang anak bidan. Oh, pas seket kamarnya gitu, kamar mandinya. Oh, terus gimana? Bilang gimana? Diem, Iya, mungkin dia merasa merasa bersalah. salah lah gitu. Kamu Nggak sudah boleh nunggu kan berapa kayak gitu. jam itu? Lama. Kalau dari jam 6 sampai jam setengah 8 itu keterlaluan. Anda keterlaluan ya yang jangan sampai kayak gitu lagi. Saya maafkan kok karena saya baik. Iya. Gak bisa sepil nih orangnya ini. Gak bisa. Nggak Gak bisa. bisa. Saya kamar mana nggak usah aib. lah. Aib ya. Aib. Ya mungkin adik-adiknya nih pasti banyak cerita juga. Iya, Coba. Iya, Kak. Kalau saya dulu pernah kan per kamar itu ada jatahnya. Kalau ada tulisannya gitu Kak. Misalnya kamar saya hadiah Ada namanya. 1. Kamar mandi 1, terus kalau tempat buang air besar itu juga ada tapi join 2 kamar. Oh iya lah. Nah, itu kebetulan saya sama anak bidan juga. Oh dijatah juga. Iya, dijatah. iya, Kalau dijatah. Kak Kurinya tidak dijatah. Dijatah juga, cuman anak-anak lantai 2A ini ya. Oh 2A, dengerin 2A. Anak lantai 2A. Angkatan 2020-2021. Mau kamar mandinya punya siapa? Dimasukin. Kalau kosong ya dimasukin. Oh, berarti nggak mematuhi aturan Nggak. ya. Tapi kan nyaman namanya peluang juga, Kak. Iya. Oh iya benar sih belum. Mencari kesempatan dalam kayaknya kesempitan juga. adiknya ini salah satu oknum. Siapa cepat dia dapat. Iya. Dengan dia dapat. Iya. Iya. Nah, kalau tadi Dea gimana? Jadi kalau masih awal-awal dulu kayak harus bangun jam 3 pagi kan masih Iya. masa PDK. PKKMB. Oh iya. Ya, PK. Itu harus masuk jam Jam 6. jam 6. Iya. Jam 6. Jadi anak-anak tuh biasanya mandi sebelum subuh. Jam 3, jam setengah 3 tuh saya jadi harus bangun sekamar itu, bangun semua jam 3, jam setengah 3. Antri. Awalnya tuh masih antri di setiap kamar mandinya masing-masing, Kak. Mandi masing-masing, antri. Paginya ada yang kebelet pup. Mau buang air besar, Terus kan antri di kamar mandi kamar sendiri itu. Antri. Maaf, Mbak, ada yang antri gitu, teman Oh, gini. saya. Ada yang antri gitu. Loh ini kamar mandi kamar saya gitu. Loh, lah nggak bisa gitu, yang bunda asramanya aja nggak bilang kalau suruh ke kamar mandinya sendiri-sendiri gitu. Oh. Ternyata ya wes ngalah lagi. Oh, ngalah lagi. Terus lama-kelamaan setelah PKKMB, PDK BPL ternyata semua itu udah nggak berlaku gitu. Jadi mau masuk kamar mandi siapa aja nggak apa-apa gitu. Yang penting itu nggak mengganggu dia kalau Iya. dia mau mandi gitu. Selama itu kosong ya dipakai kamar mandinya. Sering digedor-gedor gak? Iya. sering. Iya. Kadang apalagi kalau Saya orang yang besar. Oh, ya Oh, tukang ampun. gedornya. Iya, tukang Saya. gedor. Saya pribadi. Kalau Apalagi kalau buang air besar digedor-gedor kan paling kayak Iya. terganggu gitu. iya. Iya. Terus lagi konsentrasi ya Pak. Konsentrasi. Masih gedor-gedor Iya. kan? Enggak bisa. Iya. Keluar secara Bisa keluar sempurna. secara gitu. sempurna. Memang ya
sebenarnya itu mungkin ya diatur kayak gitu, mensiasati supaya lebih Disiplin. teratur gitu, lebih teratur. Biar gak Ya bertengkar. meskipun pakai kamar mandinya yang lain, setidaknya lebih teratur ini loh kamar mandi kamu gitu. Ya mungkin ya bunda sendiri nggak mungkin lah harus jaga di depan kamar Iya. mandi, "Ya, kamu nggak boleh." Nggak bisa. Ya sebenarnya itu lebih ke personal sendiri ya, lebih ke personalnya bagaimana cara mengatur manajemen kamar mandinya masing-masing gitu. Iya Ya. kak. Kalau adiknya tadi gimana? Iya, pernah saya sakit perut. Oh, sakit Aisyah perut. 5 gitu. Kan kamar saya Aisyah 5. Oh sekarang Aisyah ya, dulu Iya. masih nama hewan kalau Oh, nggak nama salah. Iya. hewan, Iya. nama Aisyah 5 cepet sakit perut gitu. Pas ternyata nyuci. Oh, nyuci. Lama banget, astagfirullah. Ayo mbak, ayo ngantri katanya. Iya mbak, saya duluan. Kenapa? Nyolot, Tugas ya. nyolot tugas. Gedor lagi. Terus pas katanya Pak Satpam, kenapa deh? Ini Pak lama banget. Gak ngertiin keluar. banget Nggak gitu. ngertiin. Pas habis itu, Kak, ini kamar apa sih? Gitu katanya saya. Pas keluar, pakai handuk gitu kak, udah wangi, udah, saya udah gak kebelet lagi gitu. Kesel ya? Kesel banget, ngomel kak. Ini kamar apa sih? Gitu katanya saya kak. Kamar Aisyah apa gitu kak? Mas saya bilang, ini sampean nggak tahu baca ya? Gitu katanya saya. Ini Aisyah 5 dan Aisyah 6, nggak tahu baca. Kan ini gak ada orangnya tadi kak. Maaf katanya. Udah, jangan diulangin lagi gitu. Pas kebesokannya diulangin lagi, mandinya lama banget. Astagfirullah bilang gini. Udah, tak dicontohin gitu. Udah, ini orangnya lama banget kalau mandi gitu. Mandinya itu ya bukan kamar mandinya sendirilah gitu. Udah lama. Iya, intinya Udah kalau lama. ada kesempatan udah dimasukin gitu. Ya saya juga gitu, nyontohin. Akhirnya kamu jadi kayak gitu. Iya. Oh, istilahnya ini joker. Joker. Jadi sebenarnya dia baik, jadi Iya. jahat sekarang dia. Ya, awalnya harus kak, biar gak dianuin gitu. Iya. Iya harus, memang harus kak. Gimana ya? Pas diulang lagi Iya, siapa diulang gak lagi. kesel ya? Iya. Pas kebelet pup gitu. Iya. Siapa yang gak kebelet pup gitu pas ditahan itu kan keselnya udah dibunuh Kesel banget. gitu. Kesel banget. Pas gak jadi gitu Iya. kan keluar. Kesel Pas banget. keluar gitu. udah gak jadi. Iya, Iya, kesel. Ditunda lagi. Tahu orangnya. Iya tahu. Aisyah berapa? Jangan Jangan. dong. Enggak kan biar buat Sensor, peringatan gitu. Jangan sensor. Pokoknya Aisyah yang mengganggu. Aisyah berapa? Aisyah 5. Aisyah 5 punya kamu. Pokoknya untuk Aisyah yang lain, kamar-kamar Aisyah yang jangan ganggu kamar mandinya Aisyah 5 sama Aisyah 6. Gak Harus boleh. teratur, enggak boleh. Harus teratur. Harus Disiplin. teratur. Biar dia enggak jadi joker lagi gitu. Nah, Yang awalnya baik. iya awalnya baik. Nah, Gara-gara dimanfaatin terus. untuk nih kalau kuliah gitu. Mungkin kalau teman-temannya itu berangkat gitu pakai armada itu gimana gitu? Masuk kak. Nyesek, Kadang harus lari. Iya, Lari Pas rebutan. udah nyampe di base ternyata udah berdiri gitu. Armada. Ada yang sampai pegangan gitu Iya. kan. Oh, pegangan. Iya. Udah rapi, udah lari-lari, pas ternyata udah di base ternyata gak ada Tempat tempat duduk ya. Berdiri Udah ya? berdiri gitu. Jadi kernet gitu. Ya udah ketimbang gak apalagi pas waktu PKKMB ya. PKKMB harus Wah, tepat waktu. Tepat harus waktu tepat emang. waktu. Karena saya panitianya. Iya, bener banget. Marah kan ya? Iya, marah banget. Marah, Enggak, sakit, enggak. takut juga kak kalau Iya. sama kakak BEM-nya Iya, itu. iya banget. Mungkin bisa disepil yang paling suka Iya. marah gitu. Iya. Kakak Hima. Eval ya, Kak Eval Iya. ya. Kakak Oh, Eval. Saya Hima. sampai nangis kak. Saya sampai nangis. Saya pernah dibentak gara-gara ngebela Kak Laila Kak Laila. yang Hima Bidan. Oh, Iya, dibentak. Kakak Bem termasuk saya. Gak apa-apa, ini cerita ya Iya. gitu. Biar buat evaluasi juga Iya, buat kita ya. Namanya juga organisasi, gak ada namanya organisasi yang sempurna. Otomatis Iya, ada pasti ada kritik. Iya, ada kritik dan salah Iya. harus kita terima gitu. Iya, Gak harus. boleh. Kalau kita menutup itu namanya egois gitu Iya. ya. Kalau Armada gimana kalau pas Korinya? Kalau armada sama kayak Lari-lari. adik-adiknya ini ya. Lari-lari. Cuman kita emang lebih ke memanage waktu aja. Kalau kata Bunda jam 7 armada datang berarti kita nunggunya sebelum jam 7 udah di Iya. luar gitu. Jadi enak masuk gitu.
kayak gitu sih. Pokoknya waktunya aja ditepatin gitu, disiplinnya harus bisa gitu. Apalagi pas PKKMB gitu. Nah, ini sampai adiknya Sebelumnya PKKMB kalau saya ya, PKKMB itu nggak di integritas di asrama, jadi nggak kesusu. Iya. Ini enaknya pas PKKMB itu di asrama. Kita kalau sekarang Tinggal ini turun aja. enak, masih gabung sama cowok ya, bisa Iya. lirik-lirik. Bisa lirik. Kalau kita cewek-cewek gitu. Kalau saya dulu, tak ceritain dulu pas PKKMB itu kan lebih kayak dengerin materi terus di dalam ruangan nggak keluar-keluar. Dari jam berapa? Nggak boleh itu ya, Kak? Iya. ini, nggak boleh ngantuk. Pas ini cowok gabung sama cowoknya, cewek gabung sama gak ada penyegar mata istilahnya gitu. Jadi kayak wes lihat sama-sama cowoknya gitu, kanan cowok, Kanan cowok, cewek kiri cowok gitu, nggak ada penyegarnya gitu. Jadi pas mungkin ya kalau kita pas cowok-cowok itu kalau pas zoom itu kan kelihatan di layar. Iya. Itu biar kita nunjukin diri itu ada yang duduk di depan, ada gini terus gini, gitu. Biar kelihatan apa itu. Sempet ya. Iya. Karena saya sendiri Padahal kayak gitu. dilirik enggak. Iya, padahal belum tentu yang cewek itu lihat zoom yang Iya. cowok-cowok gitu. Cuman biasanya biar jadi ketertarikan itu kalau ada pertanyaan itu kan maju nanti. Kalau di iya. pas cowok itu kalau yang angkatannya saya itu biasanya kalau ada pertanyaan maju pas depan zoomnya gitu. Iya. Perkenalkan gitu nama saya gitu. Iya. kayak gitu. Jadi siapa itu yang cewek? Pasti yang cewek kayak gitu. Siapa itu namanya? Wah, ini seru gitu. Keren anaknya gitu pasti gitu. Pas yang cowok juga sama. Wah, cantik rek gitu. Cantik rek. Berarti kan sama, nggak ada bedanya. Iya. Ada bedanya Dan sama itu sekarang. kalau enaknya itu kita itu punya tantangan ya gak apa-apa sih, kita kan udah mahasiswa gitu lah. Iya. Kayak gimana ya, cari kenalan ya istilahnya gitu. Kadang pengen mau kenal sama cewek itu sulit gitu, gak pas kayak adik-adik ini gampang, minta nomornya gitu, ada tugas gitu kan enak gampang. Kalau saya Alasan dulu tugas kalau dulu. iya Kalau sekarang maksudnya. kalau sekarang alasan tugas, kalau dulu sulit gitu. Saya aja cari nomor, istilahnya itu sistem bola salju. Nah, istilahnya bola salju itu kayak ngasih pemicu gitu, micu biar dikenal orang. Nanti kan aku punya temen gitu. Nah, istilahnya aku cari teman dari dia gitu. Nah, cari teman dari dia terus akhirnya dikenal gitu. Iya. Tapi ya itu tantangannya sebenarnya. Nggak tahu kalau kayak wes sudah punya cewek sebelumnya. Iya. Kalau saya jujur pribadi sebelum masuk kuliah wes putus sama pacar saya gitu. Astagfirullah. Curhat Kak nih ya. Ya wes putus kan masih banyak fresh Oh, gitu. Ya Kayak gitu. itulah cowok. Ya. Bisa nyari lagi. Ya bukan niatnya, memang sebenarnya sih udah gak ada kecocokan. Oh gitu kak. Kenapa kok ditembak gitu? Mbaknya Oh, jangan. Orangnya gak ada di Mudia yang mantan. Kalau yang sekarang ada ya. Oh. Berapa tahun menjalin sekarang? ya? Udah jangan dibahas udah. Nanti terus Beda kemana-mana. Nanti beda topik nanti. Nah, apa lagi? Mungkin ya kalau dari sistem peraturan gimana nih? Kan peraturan itu yang biasanya menjadi sebuah keterikatan buat Iya, kita betah hendaknya. Biasanya itu peraturan apa aja dari yang sekarang dulu biar dibandingin sama yang lama. Kalau yang sekarang itu Jujur ini kita nggak tahu juga gitu Iya. peraturannya. yang kemarin kan ada jatah bulan, jatah gitu. Kan yang tahun-tahun sebelumnya itu kan kalau jatah keluar itu kak biasanya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau bagiannya kami dari jam 7 sampai jam 3 sore. itu kalau jam setengah 4 itu udah dihukum sama bunda Dihukum, entah nyapu ngepel gitu. Iya kak, Keren. dididik banget. Jadi ya gimana ya gitu. mau nolak gimana Berarti jadi Iya. cleaning service dadakan. Iya. Iya. Pernah telat? Enggak, tapi nggak pernah Pernah. telat berjamaah. Oh, berjamaah. Iya. Itu peraturan juga sebenarnya. Iya, peraturan banget. Nah, sebenarnya tuh kalau sampai jam 9 malam ngapain juga gitu. Iya kan biasanya pengen kemana gitu Oh, kak. Kan biasanya itu kan keluar dari jam 11 gitu kan masih kurang gitu. Kadang ada yang dari jam 1 yang keluar gitu kan cuma berapa jam.
jalan kaki ke stadion, habis dari stadion naksi mau kemana gitu biasanya Kak. Oh, jalan-jalannya kayak gitu Iya, ya. jalan-jalannya kayak gitu kalau nggak punya doi. Kalau Berarti kalau yang ceritanya nggak punya doi enggak, berarti. enggak. Kalau yang ini kemarin kan sama doinya. Kalau saya pribadi enggak Katanya- pernah keluar sama doi gitu. Oh, ini udah punya doi, ini nggak Iya. punya. Aduh. Lumayan gitu. Bisa buat. Selesai Kak, selesai. Oh, selesai juga kamu. Kamu ini promosi. juga promosi juga. Oh, Ini baru promosi. selesai gitu ceritanya. Kalau kakaknya gimana? Apa nih? Yang apa itu peraturan? Peraturan. Kalau peraturan paling berat tuh cuman HP dikumpulin. Oh, itu aja. Iya. Terus sholat juga kan. Iya. Harus tepat waktu. Terus makan. Makan harus tepat waktu ini. Iya. Diomelin sama bunda Iya. kalau enggak anu. Terus apalagi makan harus di dapur, nggak boleh di kamar. Iya. Iya. Terus apa lagi ya? Oh, larangan ketemu orang luar. Oh, itu yang jadi beratnya ya. Beratnya nggak boleh ketemu Kalau sekarang orang bisa. tua. Orang tua cuman Enggak bisa ngebikin Kak. barang. Tetap enggak Tetap bisa. nggak Kak. bisa. Kalau orang luar enggak bisa. Tapi keluar boleh kan? Iya, Bisa keluar ketemu di boleh. luar. Tapi kan jalan kaki Kak, enggak ada fasilitasnya. Ya, makanya cari doi. Astagfirullah. Nggak selalu doi kok. Iya. Udah punya kok. Mungkin ya untuk pembahasan kali ini kita sudahi dulu ya. Iya. Sedikit statement dari saya ya. Sebenarnya itu di asrama itu ada sisi positifnya dan negatifnya. Sebenarnya bukan negatif tapi lebih mendisiplinkan Iya. teman-teman yang ada di dalam gitu. Untuk positifnya itu dari segi makanan, segi bagaimana kita dilatih untuk disiplin itu sudah menjadi suatu yang positif buat kita karena kita akan terjun di masyarakat nanti bertemu dengan orang-orang banyak dan kita harus dituntut untuk disiplin di situ. Jadi itu sebuah pelatihan buat kita, bukan sebuah tekanan buat kita. Nah, mungkin cukup sekian acara pada hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Goodbye.